Manfaat dan keutamaan berkurban. Peristiwa kurban atau berkurban yang dilakukan di setiap Idul Adha memiliki sejumlah makna yang terkandung di dalamnya. Ada hikmah yang tersirat dan tersurat di sana. Karena berkurban didasari atas kisah seorang ayah dan anak dan soleh, Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail alaihi salam. Hakikatnya, untuk berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk sholat Id." Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, dan Al-Hakim. Berikut sejumlah keutamaan berkurban. Pertama, lewat berkurban bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Momentum kurban menjadi salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kedua, kurban cerminkan sikap patuh dan taat. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Ketiga, sebagai saksi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap lembar bulunya itu, kita memperoleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Juga kelak pada hari akhir nanti, hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, membedakan dengan non-muslim. Sejatinya, kurban atau penyembelihan hewan ternak tidak saja dilakukan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha tiba, tetapi juga oleh umat lainnya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah juga melakukan kurban. Hanya saja yang menyembelih hewan kurban untuk dijadikan sebagai sesembahan kepada selain Allah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Kelima, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkurban juga menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihi salam ketika hari Nahar atau Idul Adha. Keenam, berdimensi sosial ekonomi dan kemanusiaan. Ibadah kurban menjangkau sisi sosial dan kemanusiaan aspek sosial. Sebagaimana diketahui, distribusi daging kurban mencakup seluruh kaum muslimin dari kalangan manapun ia, fakir miskin hingga mampu sekalipun. Sehingga hal ini akan memupuk rasa solidaritas umat. Jika mungkin bagi si fakir dan miskin, makan daging adalah suatu yang sangat jarang. Tapi pada saat Hari Raya Idul Adha, semua akan merasakan konsumsi makanan yang sama. Demikianlah manfaat dan keutamaan berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.